Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Rini Nurhayati dari program Studi Informatika. Kali ini materi yang akan disampaikan adalah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Ya, materi ini adalah salah satu bidang yang sangat penting dalam dunia teknologi, di mana di era digital ini hampir setiap aspek kehidupan tergantung pada perangkat lunak, mulai dari aplikasi di ponsel, kemudian sistem akademik, hingga teknologi kecerdasan buatan. Namun, bagaimana cara memastikan bahwa perangkat lunak yang kita buat ini berkualitas, aman, dan efisien? Inilah yang akan menjadi fokus di dalam software engineering. Nah, mari kita belajar bersama bagaimana prinsip dan metode dalam bidang ini dapat membantu kita membangun software dengan lebih baik dan lebih handal. Ya, apa itu software engineering? Jadi, apabila kita lihat dari definisinya itu sendiri, software engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang berfokus pada desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur, yaitu memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat ini tidak hanya fungsional, tapi juga efisien, handal, dan dapat dipelihara dalam waktu atau dalam jangka panjang. Nah, mengapa software engineering ini penting? Penerapan software engineering sangat penting dalam industri teknologi karena beberapa alasan utama ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan yang sistematis. Pengembang dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam pembuatan perangkat lunak. Kemudian memastikan kualitas software yang lebih baik, di mana proses rekayasa perangkat lunak ini meliputi standar dan metode untuk memastikan bahwa hasil akhir ini memiliki kualitas yang baik. Kemudian bagaimana meminimalkan bugs atau error, yaitu dengan proses pengujian yang ketat. Kesalahan dapat dideteksi lebih awal sebelum perangkat lunak itu dirilis ke pengguna. Berikutnya adalah meminimalkan bugs dan error, kemudian membantu proyek agar lebih scalable, yaitu software yang dirancang dengan baik ini dapat dengan mudah dikembangkan dan diperluas atau di enhance sesuai dengan kebutuhan tanpa mengorbankan kinerjanya ya. Nah, contoh-contoh penerapan software engineering ini uh, sangat luas di berbagai bidang, termasuk di aplikasi mobile, misalnya pengembangan aplikasi seperti yang pada umumnya kita gunakan saat ini adalah aplikasi messenger seperti WhatsApp, kemudian aplikasi sosial media seperti Instagram, aplikasi yang kita gunakan di keseharian seperti aplikasi digital di perbankan atau juga aplikasi akademik. Nah, sistem manajemen universitas, e-learning, kemudian platform administrasi kampus maupun sekolah, kemudian implementasinya di e-commerce, yaitu platform belanja online seperti halnya Tokopedia atau Shopee yang mengelola transaksi secara efisien. Kemudian yang saat ini sedang banyak dan trennya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah AI dengan data science ya, yaitu mengembangkan model aplikasi kecerdasan buatan dan analisis dalam skala besar ya, data atau big data. Sehingga kesimpulannya, software engineering ini adalah fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien, berkualitas tinggi, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ya. Kemudian,
Di dalam pengembangan sistem atau rekayasa perangkat lunak ini tentunya ada beberapa tahapan yang disebut dengan siklus pengembangan perangkat lunak atau dikenal dengan Software Development Life Cycle atau SDLC ya, yaitu berbentuk siklus dengan 5 tahapan utama. Yaitu yang pertama adalah requirement analysis atau analisis kebutuhan. Tahapan ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna dan bisnis, kemudian pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui wawancara, survei, kemudian dilakukan dokumentasi, di mana output utama dalam tahapan ini adalah berupa Software Requirement Specification atau yang disebut dengan SRS, di mana di dalamnya mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem. Yang kedua adalah desain atau perancangan, di mana berdasarkan dokumen SRS tadi, tim akan merancang arsitektur sistemnya, kemudian juga spesifikasi teknis. Perancangan ini mencakup database, kemudian user interface, user experience, dan arsitektur software. Output utama adalah berupa blueprint atau prototype yang akan digunakan di dalam pengembangan. Kemudian tahapan berikutnya adalah implementasi atau coding, di mana tahapan ini berupa proses pengkodean dan pengembangan perangkat lunak berdasarkan desain tadi. Kemudian developer mereka akan menerapkan bahasa pemrograman yang digunakan, kemudian framework-nya dan teknologi yang telah dipilih sesuai dengan rencana pengembangan. Hasil dari produk ini yaitu perangkat lunak dalam bentuk kode yang siap diuji. Oleh karena itu, tahapan berikutnya atau siklus berikutnya adalah testing atau pengujian. Perangkat lunak diuji, kemudian dilakukan sesuai dengan requirement tadi untuk menemukan dan memperbaiki error atau kesalahan di dalam aplikasi. Nah, pengujian ini bisa berupa unit testing, ada integration testing, system testing, dan yang terakhir adalah user acceptance test atau yang disebut dengan UAT. Nah, tujuan dari testing ini adalah bagaimana memastikan software berjalan sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari error. Berikutnya adalah tahapan evaluasi atau evolusi atau pemeliharaan. Nah, setelah perangkat lunak dirilis, tahap ini berfokus pada perawatan dan meningkatkan fitur terhadap sistem yang ada atau yang telah dikembangkan tadi. Jika terdapat error, kemudian permasalahan yang ditemukan setelah rilis, maka dilakukan perbaikan atau yang disebut dengan maintenance. Pengembangan lebih lanjut ini bisa mencakup penyesuaian tahap terhadap perubahan kebutuhan pengguna, kemudian pada akhirnya SDLC atau siklus ini adalah membantu pengembangan perangkat lunak agar dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Dengan mengikuti setiap tahap secara disiplin, software yang dihasilkan tentunya dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan kualitas yang lebih baik, ya, sesuai dengan tujuan dari pengembangan perangkat lunak. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah di mana di sini terdapat beberapa poin utama, yaitu software engineering adalah bidang penting dalam teknologi. Jadi, software engineering atau rekayasa perangkat lunak memainkan peranan penting dalam pengembangan teknologi modern. Hampir semua industri tergantung pada perangkat lunak untuk operasi mereka, mulai dari bisnis, kesehatan, hingga pendidikan. Nah, dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk membangun software berkualitas, software engineering ini tidak hanya menulis kode, tetapi juga mencakup proses perencanaan, desain, pengujian, dan pemeliharaan, yaitu untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kemudian SDLC atau Software Development Life Cycle tadi membantu dalam mengelola proyek software. SDLC memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam mengembangkan perangkat lunak.
memastikan proyek dikelola dengan baik dari tahap awal hingga pemeliharaan. Nah, banyaknya peran dalam software engineering dengan spesialisasi masing-masing. Dalam dunia software engineering terdapat beberapa peran, yaitu front-end developer, kemudian ada back-end developer, ada DevOps engineer, ada QA engineer, dan data scientist. Masing-masing tentunya memiliki spesialisasi yang unik. Nah, berikutnya nanti kita akan banyak berdiskusi di kelas mengenai apa sih tantangan terbesar dalam software engineering ini, yaitu diantaranya adalah software engineering adalah bagian dari manajemen proyek yang kompleks. Perubahan kebutuhan klien, keamanan software, dan skalabilitas serta performa aplikasi ini menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Nah, kemudian metodologi apa sih yang cocok untuk diaplikasikan atau diterapkan pada saat pengembangan software ini? Apakah agile ataukah waterfall? Nah, nanti kita dapat mendiskusikan dan mempraktekannya ya. Nah, di mana sebagai gambaran agile ini cocok untuk proyek membutuhkan fleksibilitas dan iterasi yang cepat gitu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan baik perusahaan maupun pemerintah. Kemudian juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi yang cepat gitu, sehingga harus selalu mengikuti perubahan tersebut. Sehingga dampaknya adalah ada beberapa fitur atau fungsi di dalam aplikasi yang harus disesuaikan. Kemudian waterfall ini lebih baik untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan tetap ya. Pemilihan metodologi ini tergantung pada jenis proyek dan kebutuhan dari tim pengembang, termasuk juga requirement dari stakeholder ya. Nah, kemudian yang menarik di sini apa sih skill utama yang harus dimiliki oleh seorang software engineer? Dari sisi hard skill tentunya adalah pemrograman, kemudian memahami algoritma dan struktur data, database, dan pengujian software. Kemudian dari sisi soft skill, tentunya adalah bagaimana melakukan problem solving, kemudian teamwork, komunikasi, dan adaptasi terhadap teknologi yang baru. Dan juga yang utama adalah bagaimana kemampuan dalam menggali kebutuhan dari sisi user atau stakeholder. Nah, bagaimana perkembangan software engineering dalam era AI atau cloud saat ini? Nah, AI tentunya digunakan untuk otomasi coding, pengujian, dan analisis data. Kemudian cloud computing tentunya memungkinkan pengembangan software yang lebih scalable dan efisien. Nah, integrasi antara AI dengan cloud ini akan semakin mengubah cara software dikembangkan dan dikelola. Nah, tentunya diskusi ini akan lebih menarik pada saat kita bahas di kelas ya. Sampai bertemu di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.